Shalom Bapak Ibu, selamat pagi buat kita semuanya. Senang bertemu kembali di pagi hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali datang memuji dan memuliakan Tuhan. Yang ada mungkin suami, istri, anak-anak di sebelah kita, katakan aku berbahagia pagi hari ini bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami sangat bangga dan bersyukur kalau di pagi hari ini Tuhan kami kembali bersama dengan umat Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi-pagi benar. Untuk kami boleh memuji memuliakan Tuhan. Dan kami mendapatkan janji-janji Tuhan untuk kami boleh dikuatkan sepanjang hari ini. Karena kami tahu Tuhan hari-hari semakin jahat. Tapi ketika kami terus bergantung melekat dengan firman Tuhan, kami tidak akan pernah takut sebab Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, kami datang kepada Engkau Tuhan. Tuhan yang kami sembah, yang kami puji, yang kami tinggikan, yang selalu ada bersama dengan kami. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kami sembah Engkau, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami katakan Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Engkau yang ada di samping di hati kami Tuhan, di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kami sembah, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Kami sembah, kami datang Tuhan, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami datang sekali lagi, kami bawa Tuhan hati kami. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, kami tinggikan dan kami puji Tuhan.
sembah, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami datang sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Katakan kami sembah, sembah dan puji. Kami datang Tuhan, membawa seluruh hati kami Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami sembah, kami sembah, kami persembahkan hidup kami Tuhan. Yesus, kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan hanya bagi-Mu. Yesus, Yesus, kami persembahkan. Yesus, hanya bagi-Mu. Engkaulah Tuhan kami yang kami andalkan, kami puja, yang kami tinggikan. Tiada yang seperti-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Kami datang dan terwujud Tuhan. Kami serahkan Tuhan hati kami kepada Engkau pagi hari ini. Karena kami tahu hanya Engkau adalah andalan kami. Karena kami ketika bersama dengan Engkau Tuhan, kami bersuka cita. Ada kebahagiaan yang tidak kami temukan di dalam dunia ini. Dan kami terus sembah Engkau Tuhan. Kami bersuka karena perbuatan-Mu yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyikan dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat,
kuasa bagi raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama, dan kami bersuka cita bersamamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Dan katakan sekali lagi, nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia sampai selamanya. Tuhan, pujian dan hormat hanya bagi-Mu, Yesus kekuatan kami. Laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya Engkau kami kasihi dan terus kami rindukan Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih, pujian, pengagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Hati kami yang subur, yang siap untuk ditabur firman Tuhan. Karena firman Tuhan Engkau sendiri akan terus membarui hati kami. Sehingga hari-hari kami Tuhan, sepanjang hari ini kami boleh mengalami sukacita, kami boleh mengalami kemerdekaan, kasih, kebahagiaan bersama dengan Kristus di sepanjang keadaan apapun yang kami alami Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, ayo di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami telah memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkannya dan kami menyediakan hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur. Sehingga ketika benih firman Tuhan disampaikan, benih itu bertumbuh, berakar dan berbuah sampai 100 kali lipat. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya mengatakan amin, amin, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, puji Tuhan kita memasuki awal bulan 5. Kita melihat bagaimana Tuhan menyertai dan memimpin kita dengan seluruh aktivitas, kesibukan dan kegiatan kita masing-masing. Dan hari ini kita mau diingatkan kembali bahwa kita harus menemukan kebahagiaan sejati di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, tema renungan pada pagi hari ini adalah kebahagiaan sejati. Kenapa saya rindu supaya kita mengalami kebahagiaan sejati? Karena baru-baru ini World Happiness Report kembali merilis daftar negara paling bahagia di dunia. Menurut laporan terbaru yang diterbitkan pada 20 Maret 2024,
Finlandia kembali menduduki peringkat pertama dalam daftar negara paling bahagia di bumi. Negara di Eropa itu konsisten berada di peringkat pertama selama 7 tahun berturut-turut. Dan laporan ini mengacu pada data survei global dari masyarakat lebih dari 140 negara. Negara-negara diberi peringkat kebahagiaan berdasarkan evaluasi rata-rata kehidupan mereka selama 3 tahun sebelumnya. Dan dalam hal ini dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Para ahli juga menganalisa 6 faktor utama penyebab kebahagiaan. Yang pertama, PDB per kapita, pendapatan per kapitanya. Ya, kemudian harapan hidup sehat, kemudian dukungan sosial, kemudian faktor kebebasan, faktor kemurahan hati, dan yang terakhir persepsi masyarakat terhadap korupsi. Berdasarkan data 6 faktor ini, maka seperti yang saya sebutkan tadi, saya menemukan hasilnya ada 7 negara yang paling bahagia di dunia pada tahun 2024. Yang pertama saya sebutkan tadi Finlandia, kemudian dilanjutkan dengan Denmark, kemudian ada Islandia, kemudian ada Swedia, Israel, Belanda, dan Norwegia. Lalu Indonesia di peringkat keberapa? Ternyata Indonesia ada di peringkat 80 dalam penelitian report dari World Happiness Report 2024. Peringkat Indonesia ini jauh dibanding sejumlah negara tetangga seperti Singapura berada di peringkat ke-30, Malaysia ke-59, dan Thailand berada di peringkat yang ke-58. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, kita menemukan ternyata kriteria kebahagiaan dalam dunia seringkali berbeda dengan kriteria yang dipaparkan di dalam Alkitab. Dunia melihat yang kelihatan, yang sementara dan yang semu, sedangkan Alkitab menyingkapkan hal yang tidak kelihatan dan bersifat kekal. Untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati, kita harus memahami kriteria Alkitab. Dan kita jangan mau terpukau dengan kriteria yang dunia sodorkan kepada kita. Mari Bapak Ibu kita lihat kriteria Alkitab supaya kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Yang pertama, kebahagiaan sejati akan kita dapatkan di dalam hidup kita. Dikatakan di sana apabila Allah kita adalah Tuhan. Di dalam Mazmur 33:12 berkata, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Ya Bapak Ibu, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar di dalam kehidupan kita selain kita menjadikan Allah sebagai pemilik kehidupan kita. Allah sebagai sumber kebahagiaan kita. Kalau kebahagiaan kita bergantung kepada harta, bergantung kepada teman, bergantung kepada sesuatu yang sifatnya semu dan sementara, kebahagiaan itu akan mudah hilang di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kebahagiaan itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sumbernya Tuhan, kekal, maka kita akan mengalami kebahagiaan di dalam hidup kita sekalipun situasi keadaan menjadi sulit di dalam hidup kita. Karena itu kita harus yakin kalau ada Yesus di dalam hidup kita, maka Yesus tidak bisa digantikan dengan apapun. Sebab sekalipun kita hidup dalam kesulitan, kita hidup dalam kesusahan, kita hidup dalam tanda petik Bapak Ibu kemiskinan, kemelaratan, tapi kalau ada Yesus di dalam hidup kita, kita sedang mengalami hidup kelimpahan di dalam Dia. Kita akan mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan kita tahu itulah sumber kebahagiaan kita yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Amin. Karena itu yakinkan diri kita Bapak Ibu, yakinkan diri kita bahwa Allah itulah Tuhan pemilik kehidupan kita.
baru kita mengalami kebahagiaan yang sejati. Yang kedua, Alkitab mengatakan kebahagiaan sejati kita miliki kalau yang menjadi kesukaan kita adalah Taurat Tuhan, adalah firman Tuhan. Di Mazmur pasal yang pertama ayat yang ke-1 ayat sampai ayat kedua, firman Tuhan bunyinya sebagai berikut. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita tidak hanya tidak berjalan menurut orang fasik, tidak hanya tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak hanya yang tidak duduk dalam kumpulan para pencemooh yang hari-hari ini begitu banyak Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi, ada tetapinya, ya orang-orang berbahagia tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Bapak Ibu yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Apakah kita mencintai firman Tuhan lebih daripada apapun? Rahasia kesuksesan Daud, rahasia kebahagiaan Daud, dan rahasia kebahagiaan para nabi-nabi yang hidupnya benar-benar untuk Tuhan adalah ketika mereka menjadi kesukaan mereka dan mereka menjadikan Taurat Tuhan menjadi minat yang pertama di dalam kehidupannya. Dan rahasia ini Bapak Ibu menjadi milik kita. Kalau engkau ingin bahagia di dalam hidupmu, ngalami kebahagiaan sejati di dalam hidupmu, maka jadikan firman Tuhan menjadi kesukaan di dalam hidup kita. Amin. Apakah cukup sampai kita menyukai firman Tuhan? Ternyata tidak Bapak Ibu. Ketika kita kesukaan kita firman Tuhan, maka langkah berikutnya kita menjadi orang yang mau merenungkan Taurat Tuhan. Yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Maksudnya apa merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam? Maksudnya kita harus benar-benar melahap firman Tuhan, kemudian mencari saripati dari kebenaran firman Tuhan. Kita menjadikan rema kekal di dalam kehidupan kita, kemudian kita melakukannya di dalam hidup kita. Memelihara firman Tuhan di dalam hidup kita. Itulah yang disebut kesukaannya adalah firman Tuhan. Kita baca, kita renungkan, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan orang-orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan, kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kebahagiaan akan Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, yang ketiga, orang yang berbahagia ternyata orang yang mendapat pengampunan dari Tuhan. Kalau engkau hidup di dalam dosa, engkau hidup dalam ketakutan, engkau hidup dalam kecemasan, engkau hidup dalam kekhawatiran, engkau hidup dalam ketakutan dosamu, dan kau akan dihukum oleh Tuhan, kau tidak akan bahagia sekalipun kau kaya, engkau punya apapun, mungkin kau bisa beli apapun, tapi kalau engkau tidak mendapat pengampunan dari Tuhan, engkau tidak berbahagia. Dan Daud sendiri mengakui, sekalipun dia seorang raja yang hebat, sekalipun dia seorang penyanyi yang hebat, sekalipun dia pemazmur yang hebat, sekalipun dia pemain musik yang hebat, sekalipun dia terkenal pada zamannya, tapi Daud dalam penyanyian pengajarannya dia berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, tidak diungkit-ungkit. Tuhan mendapat pengampunan dari Tuhan karena Daud mengerti benar apa yang dia katakan. Ketika dia berbuat dosa, dia datang kepada Tuhan. Ketika Nabi Nathan menegur dia waktu dia jatuh dalam dosa dengan Batseba, bagaimana dia mendapat pengampunan dari Tuhan, dan itu membuat dia bersuka cita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan saya mau katakan, kita adalah orang-orang yang berbahagia sebab dosa kita telah diampuni. Dengan kematian
Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kita menerima pengampunan itu. Dosa kita tidak diungkit lagi. Pelanggaran kita diampuni. Karena itu saya ingin katakan betapa kita adalah orang yang berbahagia. Amin. Karena itu mari kita hidup dengan hati yang diperdamaikan dengan Allah. Kita hidup dengan hati yang menerima pengampunan dari Allah. Sebab Tuhan mau kita hidup bahagia. Amin. Kalau hari ini engkau merasa belum mendapat pengampunan dari Tuhan, engkau hidup dalam rasa bersalah, engkau hidup dalam dosa yang begitu mengikat engkau, saatnya engkau datang kepada Kristus, saatnya engkau datang kepada Dia dan minta pengampunan. Sebab Tuhan Yesus berkata, firman-Nya berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dari segala kesalahan kita dan menyucikan hidup kita. Amin. Karena itu datanglah kepada Yesus, maka engkau akan mengalami pengampunan di dalam hidupmu. Untuk itu Dia datang, untuk menyelamatkan setiap kita, mentahirkan hati kita, mentahirkan hidup kita, menjadikan kita baru di dalam Dia, menjalani kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, saya menemukan kebahagiaan yang keempat, karena saya ingin bagikan pagi ini 4 hal kriteria yang membuat kita bahagia. Yang keempat adalah apabila engkau menjadi pembawa damai. Amin. Orang Kristen adalah orang yang membawa damai, bukan pembawa masalah, bukan yang menimbulkan masalah, tapi kita adalah orang-orang pembawa damai. Matius 5 ayat yang ke-9 berkata, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut apa? Anak-anak Allah. Menjadi pembawa damai dan bukan pembawa masalah. Maka kita disebut sebagai anak-anak Allah dan hidup kita berbahagia. Hidup kita pasti diberkati. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita untuk memiliki kriteria yang benar supaya kita mengalami kebahagiaan yang sejati di dalam kehidupan kita. Temukanlah kebahagiaan sejati, yaitu di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saya akan tutup dengan quotes ini. Kita menemukan kebahagiaan sejati jika kembali kepada Allah dan membangun hubungan dengannya. Sebab ketika kita jauh dari Tuhan, kita hanya akan menemukan kebahagiaan semu. Kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan sejati kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Karena itu saya memotivasi Bapak Ibu pada hari ini untuk kita memiliki kebahagiaan sejati di dalam Tuhan dan membangun hubungan dengan Dia, sumber kebahagiaan itu, sehingga kebahagiaan terus mengalir di dalam kehidupan kita, tidak henti-hentinya sampai satu saat kita bertemu dengan Dia, sang sumber kebahagiaan sejati dalam hidup kita. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami diingatkan setiap kami Tuhan harus memiliki kriteria yang benar, menilai dengan kriteria yang benar ketika kami ingin menjalani kehidupan yang bahagia. Bukan karena penghasilan kami besar, bukan karena kami hidup sehat, bukan karena kami mendapat dukungan sosial dari orang-orang di sekitar kami, bukan karena kami hanya hidup bermurah hati, bukan hanya pemerintahan yang bersih, yang seperti penilaian dunia tentang orang-orang yang berbahagia yang kami baca tadi, yang kami lihat bersama-sama Tuhan. Tapi kami sebagai orang-orang percaya memiliki kriteria kebahagiaan sejati yang disampaikan oleh Alkitab, bahwa kami harus pastikan dalam diri kami bahwa Engkaulah Allah yang menjadi Tuhan pemilik kehidupan kami, bahwa kami harus menjadikan firman Tuhan kesukaan kami membaca, merenungkannya
dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan kami harus memastikan bahwa setiap kami mendapat pengampunan dari Tuhan melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kami memiliki kerinduan untuk menjadi pembawa damai. Inilah kriteria yang membuat kami menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, biar setiap kami Tuhan bisa menjalani kehidupan di dalam Tuhan dan memiliki kebahagiaan sejati dalam Tuhan. Meletakkan kebahagiaan kami dengan benar, bukan di harta kami, bukan di popularitas kami, bukan di jabatan kami, bukan karena kehebatan kami, tidak, tapi semata-mata karena Tuhan yang ada di dalam kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami akan memulai aktivitas pada hari ini. Tuhan berkati. Jika ada di antara anakmu yang lemah, yang sakit, bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami Tuhan. Yang bergumul beban berat, Tuhan buka jalan, beri kelegaan kepada kami. Iman yang lemah, Tuhan kuatkan sehingga kami terus bergantung kepada Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat besar melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat bersama dengan saya mengatakan amin, amin, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.